Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Akila Zahra dengan NIM 2212527 jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang jenis-jenis perencanaan pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pendidikan. Sebelum menjelaskan tentang jenis-jenis perencanaan pendidikan, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari perencanaan pendidikan itu sendiri. Menurut Yedor, perencanaan pendidikan adalah suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan-kegiatan di masa depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan dan optimal untuk pembagian ekonomi dan sosial secara menyeluruh dari suatu negara. Perencanaan sendiri dilakukan oleh beberapa elemen pendidikan, mulai dari pemerintah pusat, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian pemerintah di setiap daerah, lembaga masing-masing sekolah, kepala sekolah, staf guru, staf karyawan, hingga peserta didik itu sendiri melakukan perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan merupakan elemen sangat penting untuk menentukan suatu perencanaan. Kita harus mengetahui jenis-jenis terlebih dahulu. Maka saya akan membahas tentang jenis-jenis perencanaan pendidikan itu sendiri. Jenis-jenis perencanaan pendidikan berdasarkan besarannya. Perencanaan dalam dunia pendidikan memiliki berbagai macam tinjauan dan jenis-jenis perencanaan yang ada dalam dunia pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan berdasarkan besarannya. Yang pertama ada perencanaan makro, perencanaan miso, dan perencanaan mikro. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan makro. Perencanaan makro adalah perencanaan yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, tujuan yang ingin dicapai, dan cara yang akan ditempuh guna mencapai tujuan tersebut dalam konteks nasional. Salah satu contoh dari perencanaan makro yakni tujuan yang akan ditetapkan oleh suatu lembaga pendidikan hendaknya menyelaraskan dengan tujuan yang harus dicapai oleh negara. Seperti halnya upaya pengembangan sistem pendidikan yang ditetapkan memiliki harapan agar dapat menghasilkan generasi-generasi pembangun peradaban bangsa dan negara di masa depan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya yang kedua adalah perencanaan meso. Perencanaan meso adalah penjabaran kebijakan yang telah ditetapkan pada tingkat makro ke dalam program-program berskala kecil. Dalam kata lain, perencanaan ini berfungsi untuk menerjemahkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan pada perencanaan makro menjadi suatu program yang akan dilaksanakan sehingga menunjang berbagai upaya dan mencapai tujuan tersebut. Sebagai contoh, bila mana dalam perencanaan makro ditetapkan bahwa tujuan daripada pendidikan adalah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air sebagai dasar fondasi pembangunan bangsa dan negara, maka dirancang program-program pendidikan yang dapat meningkatkan jiwa nasionalisme dan kebangsaan berupa upacara bendera saat peringatan hari-hari besar nasional. Selanjutnya yang terakhir ada perencanaan mikro. Perencanaan mikro adalah perencanaan pada tingkat institusional dan merupakan penjabaran dari perencanaan tingkat meso. Adapun contoh dari perencanaan mikro ini adalah perencanaan guru dalam mempersiapkan aspek dan instrumen pembelajaran yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar selama periode waktu tertentu. Selanjutnya yang kedua saya akan membahas tentang jenis perencanaan pendidikan berdasarkan jangka waktunya. Menurut Yusuf & Co, perencanaan pendidikan merupakan suatu proses penyusunan alternatif kebijakan mengatasi masalah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan pendidikan nasional dengan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang sosial ekonomi, sosial budaya, dan kebutuhan pembangunan secara menyeluruh terhadap pendidikan nasional. Dari penjelasan tadi, pentingnya suatu perencanaan pendidikan dibuat di sekolah untuk mencapai suatu tujuan dan mengatasi masalah yang ada pada pendidikan, serta perencanaan merupakan bagian pertama dari fungsi manajemen, dan apabila perencanaan sudah terlaksana, maka pembagian pekerjaan besar manajemen sudah selesai. Demikianlah pentingnya suatu perencanaan pendidikan bagi sekolah. Ada beberapa jenis perencanaan dalam pendidikan. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jenis perencanaan pendidikan berdasarkan jangka waktunya. Yang pertama, saya akan menjelaskan perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang adalah suatu perencanaan yang mempunyai kurun waktu 11-30 tahun. Parameter atau ukuran dari keberhasilan bersifat sangat umum dan global, serta tidak terperinci. Semakin panjang jangka waktunya, maka semakin banyak variabel dan parameter yang sulit diukur dalam pencapaiannya. Namun, keuntungan lain membuat perencanaan jangka panjang ini adalah dapat memberikan arahan untuk perencanaan jangka menengah maupun jangka pendek.
Perencanaan jangka panjang bersifat perspektif, yaitu memberikan arahan yang jelas bagi perencanaan dengan jangka waktu yang lebih pendek. Seperti yang kita ketahui, perencanaan jangka panjang ini menetapkan rencananya misalnya sampai 20 tahun yang akan datang dan menetapkan beberapa yang akan dicapai pada tahun-tahun tersebut serta mengemukakan langkah kebijakan secara umum untuk mencapai sasarannya. Contoh perencanaan pendidikan dalam jangka panjang, pendidikan di Indonesia pada tahun 2025 digambarkan dalam rencana pendidikan jangka panjang, misalnya perkiraan jumlah murid pada tahun 2025 dan kualitas lulusan pada tahun tersebut. Kemudian kebijakan-kebijakan yang akan dibuat agar terwujudnya tujuan rencana jangka panjang tadi, baik berupa pengaduan fisik, perangkat lunak misalnya, kurikulum, pengelolaan, pengawasan, dan pengembangannya. Yang kedua ada perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah adalah perencanaan yang pelaksanaannya membutuhkan waktu hingga 5 tahun. Perencanaan jangka menengah ini merupakan suatu penjabaran dari rencana jangka panjang yang lebih bersifat operasional dan setiap tahapannya disesuaikan dengan prioritas yang ada. Repalita termasuk jenis perencanaan pendidikan jangka menengah yang kemudian dijabarkan pada perencanaan tahunan yaitu perencanaan jangka pendek yang bersifat operasional. Repalita adalah perencanaan jangka menengah yang paling efisien ditinjau dari segi pelaksanaannya karena di dalamnya dicantumkan tujuan dan target secara lebih jelas sehingga memberikan dasar-dasar yang jelas bagi kegiatan yang direncanakan. Oleh karena itu, banyak yang memilih perencanaan pendidikan jangka menengah berkelanjutan karena dalam pendekatannya, repalita bisa diperpanjang selama 1 tahun sewaktu-waktu sambil memperbaiki sasaran-sasarannya dalam pengalaman pelaksanaannya. Selanjutnya yang ketiga saya akan membahas tentang perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek adalah perencanaan yang mempunyai jangka waktu kurang dari 5 tahun. Perencanaan jangka pendek yang sering kami temui adalah perencanaan tahunan. Perencanaan tahunan atau sering disebut perencanaan operasional di negara kita ini. Pada prakteknya merupakan suatu siklus yang selalu berulang setiap tahun mulai dari awal April sampai dengan akhir bulan Maret. Perencanaan ini merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang. Dengan demikian, perencanaan bukan hanya sekedar membabakan rencana 5 tahun, akan tetapi merupakan menyempurnakan dari rencana itu sendiri. Perencanaan jangka pendek dibagi menjadi 3 macam, yaitu perencanaan tahunan. Di Indonesia ini dikenal dengan macam perencanaan tahunan. Yang pertama yaitu perencanaan tahunan pembangunan dituangkan dalam daftar isi proyek DIP. Perencanaan tahunan kegiatan rutin dituangkan dalam daftar isian kegiatan DIK. Kedua, rencana di atas ialah saling berhubungan dan saling melengkapi satu sama lain dalam arti bahwa anggaran pembangunan akan mendukung pelaksanaan kegiatan. Anggarannya dari biaya rutin belum mencukupi. Perencanaan tahunan di atas merupakan pembabakan dari repalita serta diadaptasi dari sumber pembiayaan yang tersedia. Yang kedua, perencanaan untuk memecahkan masalah mendesak yang mungkin dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Yang ketiga, perencanaan kerja dalam pelaksanaan tugas rutin yang dapat berupa perencanaan triwulan, bulanan, mingguan, bahkan juga harian, termasuk prosedur kerja dan cara-cara kerja. Fungsi perencanaan jangka pendek ditandai sebagai berikut. Yang pertama, suatu usaha untuk menghasilkan pembangunan secara seimbang pada setiap aspek dalam sistem pendidikan dan juga keseimbangan antara sistem pendidikan dengan sistem lainnya di dalam masyarakat. Yang kedua, korelasi usaha pendidikan dengan kebijakan nasional, pembangunan sosial, dan ekonomi. Yang ketiga, ketentuan yang menjamin bahwa investasi dalam pendidikan memberikan keuntungan yang baik bagi masyarakat maupun individu. Demikian tadi saya sudah memaparkan tentang jenis-jenis pendidikan berdasarkan jangka waktunya. Dari pemaparan tadi berdasarkan jangka waktunya, definisi jenis perencanaan yang tadi saya sampaikan disimpulkan bahwa suatu perencanaan disusun agar dapat berjalan ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan tujuan serta sasarannya. Walaupun telah disusun rencana secara terperinci dan detail, tidak semua perencanaan sesuai dengan sasarannya atau tujuannya. Pada kenyataannya ada kala masalah yang timbul di dalamnya. Oleh karena itu, perencanaan tersebut akan dievaluasi dalam kurun waktu tertentu agar tujuan yang dicapai
dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang perencanaan kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, saya akan membahas tentang perencanaan kualitatif. Perencanaan kualitatif adalah mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Perencanaan kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian, perencanaan kualitatif adalah perencanaan yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah di mana perencanaan merupakan instrumen kunci. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perencanaan kuantitatif. Perencanaan kuantitatif merupakan suatu perencanaan yang menggunakan instrumen alat pengumpul data yang menghasilkan data numeral atau angka. Analisis data dilakukan menggunakan teknik statistik untuk mereduksi dan pengelompokan data, menentukan hubungan serta mengidentifikasi perbedaan antara kelompok data. Kontrol instrumen dan analisis statistik digunakan untuk menghasilkan temuan-temuan penelitian secara akurat. Dengan demikian, kesimpulan hasil uji hipotesis diperoleh melalui penelitian kuantitatif dapat diberlakukan secara umum. Pendekatan kuantitatif sendiri merupakan salah satu upaya pencarian ilmiah dan didasari oleh filsafat positivisme logikal yang berproses dengan aturan-aturan yang ketat mengenai logika, kebenaran, hukum-hukum, dan prediksi. Fokus penelitian kuantitatif ini mengidentifikasi sebagai proses kerja yang berlangsung secara ringkas, terbatas, dan memilah-memilih permasalahan yang terjadi, bagian yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka-angka. Penelitian ini dilaksanakan untuk menjelaskan, menguji antara variabel, menemukan kesulitan dari variabel, menguji teori, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai produktif untuk meneramalkan suatu gejala. Selanjutnya, saya akan membahas perencanaan sektoral dan regional. Perencanaan sektoral adalah perencanaan menurut sektor-sektor sosial, umpamanya sektor ekonomi, pendidikan, pertanian, dan lainnya. Sedangkan perencanaan regional adalah perencanaan yang berorientasi pada wilayah-wilayah atau kepentingan wilayah. Jadi perencanaan sektoral adalah di mana seluruh kegiatan ekonomi di dalam wilayah perencanaan dikelompokkan atas sektor-sektor. Selanjutnya, setiap sektor dianalisis satu persatu. Sementara perencanaan regional dalam arti sempit adalah memperhatikan ruang dengan segala kondisi. Setelah melakukan analisis, diketahui bahwa masih ada ruang yang belum dimanfaatkan atau penggunaannya masih belum optimal, kemudian direncanakan kegiatan apa sebaiknya diadakan di lokasi tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sentralisasi pendidikan dan desentralisasi pendidikan. Sentralisasi pendidikan adalah seluruh wewenang terpusat pada pemerintahan pusat. Daerah tinggal menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan menurut undang-undang. Sentralisasi banyak digunakan pemerintah sebelum otonomi daerah. Kelemahan sistem sentralisasi adalah sebuah kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang berada di pemerintahan pusat sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi lebih lama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Bahasa desentralisasi muncul dalam paket UU tentang otonomi daerah yang pelaksanaannya dilatar belakangi oleh keinginan segenap lapisan masyarakat untuk melakukan reformasi dalam sebuah bidang pemerintahan. Selanjutnya, yang terakhir di sini saya akan membahas tentang perencanaan rutin dan pembangunan. Perencanaan menurut Bintoro Tujogominito ialah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan sangatlah penting. Manajemen pendidikan hendaknya memperhatikan perencanaan karena perencanaan merupakan awal dari segala aspek yang dilakukan dalam manajemen pendidikan. Selain langkah awal, perencanaan merupakan aktivitas untuk memilih berbagai alternatif tindakan yang semua ia bermuara pada suatu target yang harus dicapai
untuk menyatakan langkah-langkah dalam perencanaan adalah sebagai berikut. 1. Menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, meneliti masalah-masalah atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga, masalah-masalah dan informasi-informasi yang diperlukan. Yang keempat, memerlukan tahapan-tahapan rangkaian tindakan. Yang kelima, merumuskan bagaimana masalah-masalah tersebut akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu harus diselesaikan. Yang keenam, menentukan siapa saja yang akan melakukan dan apa yang mempengaruhi pelaksanaan tindakan tersebut. Dan yang ketujuh, menentukan cara bagaimana mengadakan perubahan dan penyusunan rencana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang jenis-jenis perencanaan pendidikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.